Om Swastiastu, ketemu lagi dengan Tiang Semeton. Kita ketemu lagi di bidang kreativitas. Sekarang saya berada tepatnya di Banjar Pekambingan, Denpasar Barat. Kita berada di salah satu tempat seniman muda yang ada di Denpasar yang begitu berbakat ya dalam bidang seni ogoh-ogoh ya. Kita lihat dari kejauhan ini di depan Banjar Pekambingan ada ogoh-ogoh yang ya sudah rampung dulu ya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah 2019 ya, mungkin karena pandemi tidak boleh digarap ya. Ke topik sekarang Semeton, kita akan melihat proses penggarapan ya. Di depan kita sudah ada ogoh-ogoh, 2 ogoh-ogoh ya. Ini hasil karya dari, masih dibilang ya masih muda sekali. Nah, yang bisa dibilang dari umur masih muda ya. Kita akan langsung wawancara dengan sosok yang begitu luar biasa sekali ya. Selamat sore ya. Bisa memperkenalkan dirinya dulu dengan siapa? Saya Radea dari Pekambingan. Pekambingan ya. Ini mohon maaf nih, mau bertanya ya, sekaligus mau lihat langsung ini ya modelnya dari ini barusan habis menggarap ya, menggarap ya, buat mesinnya ini ya. Kalau boleh tahu ini dari dari lampan atau dari cerita, diambil dari mana, dari cerita? Ini pertamanya diambil dari kisah Jawa kuno, yaitu Trimuka. Dimana Trimuka itu sosok yang tidak bisa dikalahkan oleh Pandawa dan cuman bisa dikalahkan oleh anaknya Bima, yaitu Windu Segara. Berarti ini ceritanya bisa dikatakan diambil dari Parwo ya? Dari Parwo ya. Parwa. Ya, kita lihat dulu dari ini masih proses penggarapan. Baru berapa persen ini ya? Kira-kira ini baru 50%. 50% ya, masih proses penggarapan ya, masih lama juga ya, masih bisa proses biar lebih ya. Kita lihat dari bentuk anatomi ya, sangat luar biasa sekali ya. Kita lihat anatominya. Ini dari posisi samping. Dan ini juga kalau ini perwujudan seperti kepiting ya, dia itu kayak jelmaan kepiting. Kepiting ya. Surah ada istilahnya. Surah ya. Ya, ada kelebihannya juga ini Semeton dari ogoh-ogoh ini. Dilihat dari anatominya juga sangat bisa dibilang sangat detail sekali, dan juga ada keunggulan ini ogoh-ogohnya pakai mesin juga ya, pakai mesin. Iya. Dan ini juga keunggulannya membuatnya bentuk awal itu pakai koran full. Oh, artinya semua ya pakai, artinya memang bahannya ramah lingkungan. Ya, memang sekarang memang ya dari aturan ya, kita harus memakai bahan yang ramah lingkungan ya. Ya, kita akan meliput agak jauh sedikit biar keseluruhan. Nah, yang istimewanya ini kan ada pergerakannya semuanya ya. Bisa nggak dijelaskan yang bergerak yang di mana saja, mesin apa saja dipakai, terus bisa nggak ditunjukkan ya istilahnya, biar dari Semeton kita yang juga seniman-seniman yang lain juga siapa tahu ada termotivasi, bisa artinya dari adanya garapan seperti ini ya, bisa membangkitkan kreativitas mereka semua gitu ya. Bisa nggak dijelaskan ini mesinnya pakai mesin apa? Ini mesinnya pakai mesin wiper. Ya, mesin wiper. Terus yang gerak tuh di bagian sirip hiu, ya, mulut, kaki kepiting dan capitnya. Sama gerak keseluruhan. Oh, berarti ini ada gerak dalam arti ya. Nah itu ada, kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 6 gerak. Nah berarti yang kita lihat cuman 3
4 mesin, sedangkan gerakannya ada 6. Ya. Nah, gimana sistem geraknya? Boleh nggak? Nah, kita lihat dulu ya lebih dekat. Kita lihat lebih dekat. Ya, seperti ini. Nah, proses perakitan. Ya, ini semeton akan disetting dulu. Untuk tumpang daya beban mesin ini kira-kira kalau sudah finishing semua kira-kira kuat nggak kira-kira? Pasti kuat. Pasti kuat ya. Nah, Memang beban. memang sudah dirancang ya. Ya. Nah, ini ya kita lihat bagian. Oh, kalau ini ada yang bergerak di atas. Ini kira-kira nanti perbentukannya apa nih kira-kira? Ini capit kepiting. Capitnya ya? Ya. Oh, masih proses penggarapan ya? Masih proses. Proses penggarapan ya. Ya, kita lihat semeton ya, dengan artinya keseluruhan. Ini dari dasar ya, dari fondasi bergerak kira-kira tidak ada setengah putaran ya, sekitar 9 derajat ya. Nah, di sini juga kita lihat ini batu ini fungsi batu ini apa sebenarnya? Nah, ini yang tadi kita bilang sudah melalui proses tapi masalahnya artinya ngecek beban ya, ngecek beban. Oh, berarti batu ini berartinya untuk kekuatan beban mesin. Oh, begitu ya. Dalam arti memang sudah diantisipasi ya. Oh, dalam arti bebannya berapa, ini batunya sebagai beban. Ya, beban. Oh, ya. Kita lihat lebih dekat semeton. Lebih dekat, ya. Juga sistemnya memakai sistem satu mesin. Satu mesin ya? Satu mesin. Berarti satu mesin ini dia bergerak di ini apa nanti ini? Di sana siripnya. Berarti sirip. Ya. Dan ke mulut. Ke mulut ya. Luar biasa nih semeton. Lebih dekat. Ini. Nah, masalah kita membicarakan masalah mesin. Nah, dari kira-kira untuk mesin ini kalau digarap berapa lamanya kira-kira? Penggarapan kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Ya, bisa dibilang cukup lama ya. Ya. Mungkin ya kita bisa lihat mungkin dari penggarapannya bisa dibilang bikin konstruksi atau ya untuk mesin ogoh-ogoh yang ini mungkin bisa bilang rumit ya. Bisa bilang rumit ya. Rumit. Nah, ini ada beberapa bagian seperti komponen seperti ini. Nah, kedepannya ini misalkan, nah ini ogoh-ogohnya sudah rampung semua, apakah ada pakai sistem aplikasi ya, sistemnya perintah suara atau gimana? Kira-kira gimana untuk kedepannya? Mungkin kedepannya akan menggunakan sistem itu. Pakai perintah ya, pakai Android juga ya? Android. Ya, luar biasa nih semeton ya. Nanti untuk kelanjutannya, saya juga akan minta izin untuk penggarapan selanjutnya karena ini bisa dibilang ogoh-ogohnya masih proses penggarapan baru 50% ya. Mungkin untuk selanjutnya mungkin diizinkan ya diliput lagi ya, bisa diizinkan ya. Ya. Nah, ini kan istilahnya bisa dibilang dari Denpasar belum begitu dikenal ya sebagai seorang seniman. Nah, bisa nggak dijelaskan apa saja yang sudah bisa digarap, terus prestasinya di mana ya, seperti itu. Ya. Yang ngerap ogoh-ogoh ini dimulai dari tahun 2019. Itu pertama kali lomba di Praban. Ika juga dapat juara favorit dengan hasil voting penonton yang ada di Praban. Terus di 2020 tiang garap ogoh-ogoh niki. Ya. Nah, niki ogohnya tiang garap di 2020
Karena yang 2020 mau ngubur lomba di Praban, Ya. karena pandemi tidak jadi, terus di 2021 akhirnya turun Niki Ya. dan dapat 4 prestasi. 4 prestasi ya, luar biasa. Lomba pertama itu ada di Gentatif, dapat juara harapan 3. Terus lomba kedua di Karangsuwung, dapat juara harapan 3 dan favorit. Lomba terakhir ada di Pantai Segara, mendapat juara 8. Dari 8 ya. Ya. Berarti sekian banyak prestasi yang didapat ya. Itu sudah terbukti ya memang hasilnya. Nah, perlu yang dipertanyakan lagi ya. Ini kan tahunnya sudah lewat ya 2019. Ya. Itu kan masih bebas ya di Banjar-Banjar. Ya. Menurut saya informasi yang kita dengar dulu beberapa ogoh-ogoh yang sudah masuk nominasi masuk Kodia. Apakah itu betul? Nah, artinya sepintas ya, artinya kabar saya dengar itu ada beberapa ogoh-ogoh yang memang digarap di Banjar-Banjar yang memang sudah masuk prestasi nominasi ya di Kodia. Ya bisa nggak dijelaskan istilahnya rinciannya di Banjar mana saja yang digarap atau apa namanya? Artinya dengan siapa yang terlibat atau memang karya sendiri apa gimana? Nike yang ngarap di Banjar Pengiasan di tahun 2020. Ah, 2000, Sebelum pandemi. Berarti itu di Pengiasan waktu itu kan masuk nominasi ya di Pasar Barat. Nah, Ya. Nike yang terlibat sebenarnya paman-paman tiang semua. Berarti satu keluarga yang memang seniman ya? Ya, Satu keluarga ya luar memang. biasa sekali nih. Gogom ini aja garap sekarang. Iya, lagi pandemi. Oke. Ya, dalam arti kita walaupun masih mampu ya, berkarya. walaupun keadaan seperti ini Walaupun ya keadaan pandemi harus tetap kita berkarya. tetap berkarya. Ya, luar biasa sekali. Ya, demikian dulu semeton untuk liputan hari ini ya. Karena saya juga datangnya mendadak ya, juga mau izin ini untuk meliput. Ya, ternyata masih proses penggarapan. Tentunya nanti untuk penggarapan selanjutnya ya saya juga akan minta izin dengan dengan seniman ya, dengan siapa tadi namanya? Radia, dengan ya adik Radia untuk prosesnya nanti. Tentunya juga semeton pasti akan penasaran gimana proses penggarapan dan gimana hasil akhirnya. Saya akan liput lagi dan tentunya juga dari izin dari Radia ya. Ya, jangan lupa ditonton, di-subscribe dan di-share. Terus ajak lestari seni budaya Bali.